Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jumpa lagi kita dalam ibadah minggu KAR online kelas balita dan kelas kecil. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Ya, kita masih bisa bernafas, kita masih diberikan tubuh yang sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Ya adik-adik, kita akan berdoa, semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh siapkan hati kami, karena kami akan memulai ibadah kami. Dan berkati kami juga Tuhan, dan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya boleh siapkan Alkitabnya dulu, ya. Dan semuanya boleh duduk yang manis. Ya, kita menyanyi dengan lagu Alkitab Buku Terindah. Silakan Kak Diana. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng. Apa kabar hari ini? Kakak Diana berharap semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari anak-anak sekolah mingguku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana tema cerita kita, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Gembala yang Baik. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Kakak Diana lagi bercerita, Kakak Diana mau tebak-tebakan gambar dulu nih sama anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Coba lihat gambar di sampingnya Kakak Diana ini. Gambar yang pertama itu gambar apa? Dia berprofesi sebagai apa atau dia bekerja sebagai apa? Ayo anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana tahu tidak? Pasti pada tahu. Ya benar, itu adalah Bapak dokter dan Ibu dokter. Juga ada kakak-kakak perawat. Nah, gambar yang kedua. Coba anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana lihat. Dia berprofesi sebagai apa atau dia bekerja sebagai apa? Pasti sudah pada tahu, iya itu adalah Bapak polisi. Nah, coba lihat lagi gambar selanjutnya. Di situ ada jas putih, ada suntik, ada obat-obatan, ada stetoskop, dan biasa orang itu ada di rumah sakit. Siapakah dia? Bekerja sebagai apakah dia? Iya benar, Bapak dan Ibu dokter yang biasa ada di rumah sakit. Kalau kita sakit, kita mau diobati, kita ke rumah sakit. Nah, coba lihat gambar selanjutnya. Waduh, di situ ada gambar pistol, ada gambar borgol, ada topi. Punya siapakah itu? Iya, itu adalah punya Bapak polisi. Nah, coba lihat gambar selanjutnya nih. Di situ ada padang rumput hijau, ada domba, ada tongkat. Punya siapakah itu? Yang selalu bekerja di padang rumput, di ladang, siapa? Iya, itu adalah punya gembala. Gembala domba. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tadi Bapak dokter sama Ibu dokter sama kakak-kakak perawat itu kan senjatanya suntik dan obat-obatan dan stetoskop. Sama dengan Bapak polisi, senjatanya adalah pistol dan punya borgol. Nah, kalau Bapak gembala, senjatanya apa nih? Iya, tadi di gambar ada gambar tongkat dan gada.
Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tahu tidak fungsinya tongkat dan gada itu? Atau tahu tidak tugasnya Bapak Gembala ini apa? Luar biasa ya, ada banyak tugas dari Bapak. Tugas Bapak Gembala itu sangat hebat. Dia punya tanggung jawab yang besar. Misalnya dari pagi, dia mengiring domba-dombanya ke padang rumput yang hijau untuk mencari makan. Nah, sementara domba-domba ini digiring ke padang rumput, Bapak Gembala ini harus cermat, harus teliti, dan harus memperhatikan, melihat satu persatu dombanya. Apakah ada dombanya yang hilang, atau adakah dombanya yang tersesat dan tidak bisa berkumpul bersama teman-temannya makan rumput di padang rumput. Dan bila ada binatang buas seperti singa yang akan menerkam domba-dombanya, Bapak Gembala ini yang maju. Dia menggunakan senjatanya yaitu gada dan tongkat. Kalau gadanya itu dipakai untuk memukul singa yang akan menerkam domba-domba Bapak Gembala ini. Dan tongkatnya itu dipakai untuk mengarahkan domba-domba agar dia bisa berjalan lurus mencari makanannya di padang rumput. Serta bila ada domba yang terjatuh atau yang tersesat, diarahkan kembali pakai tongkat Bapak Gembala. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, seperti dalam pembacaan kita tadi di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat ke-6, di situ pada ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Kakak Diana mau tanya dulu nih, siapakah gembala kita? Ya, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang akan senantiasa memimpin, membimbing, menyertai, memberkati kehidupan kita. Dan kita adalah domba-dombanya, adalah anak-anak Tuhan yang selalu taat perintah Tuhan, yang selalu berusaha menaati peraturan Tuhan, menaati perintah Tuhan, sehingga kita menjadi domba-domba yang baik, yang bijaksana, dan Tuhan akan senantiasa menjadi gembala yang baik juga bagi kita, adalah gembala yang agung, yang selalu dan senantiasa menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia selalu ada bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, memimpin kita, dan melindungi kita. Kalau anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana lagi bersedih, Tuhan Yesus akan selalu menghibur kita lewat firman-Nya. Bila kita sedang berduka, firman Tuhan juga akan selalu menghibur kita, akan selalu menemani setiap langkah kehidupan kita. Sama dengan kehidupan kita setiap hari, Tuhan memberkati pekerjaan mama dan papa, sehingga mama dan papa kita mendapat berkat yang banyak, mendapat rezeki yang banyak, sehingga mama dan papa bisa membelikan kita makanan kesukaannya kita, membelikan minuman kesukaannya kita. Nah, itu semua berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang selalu menjaga kita, memberkati kita, menyertai kita, sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kalau kita membutuhkan pertolongan Tuhan di saat kita mau belajar, biar kita menjadi anak yang pintar, kita meminta sama Tuhan, kita berdoa, karena Tuhan hanya sejauh doa. Jadi kita anak-anak sekolah minggu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Kalau misalnya anak-anak sekolah minggu kita seperti domba-domba tadi, mungkin ada yang tersesat atau yang nakal-nakal, otomatis itu akan membuat hati Tuhan sakit. Makanya Tuhan menegur kita melalui firman Tuhan.
Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Maka dari itu, anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dan Kakak Diana juga selalu berusaha untuk menyempatkan diri membaca Alkitab. Karena kekuatan kita melalui firman Tuhan yang selalu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama percaya, meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita tersakiti, merasa sedih, merasa sendirian. Tetapi Tuhan akan selalu mencari jalan keluar agar kita anak-anaknya yang sudah taat kepada Dia, yang sudah melakukan perintahnya, selalu merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai, merasa bahagia, merasa tercukupi akan apapun yang kita butuhkan. Mari anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana, kita semua belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran sama orang tua. Karena orang tuanya kita, mama papanya kita adalah wakil Allah, wakilnya Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana yang tidak dengar-dengar sama mamanya, sama papanya, berarti dia membuat hati Tuhan menjadi sedih. Maka dari itu, mari semuanya belajar menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, yang selalu berdoa, berserah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah dengarkan tadi firman Tuhan ya, yang sungguh indah. Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita, semuanya boleh persiapkan persembahannya, dan kita nyanyikan lagu persembahan kami. Ya adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu ini yaitu ayat hafalan ya. Dan ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama. Ya adik-adik semua boleh ambil Alkitabnya. Yang adik-adik belum bisa membuka Alkitab, boleh minta tolong kepada kakaknya atau orang tuanya ya. Mari kita buka dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Berbunyi demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kita baca sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, video ayat hafalannya bisa dikirimkan melalui WhatsApp ya, sebelum jam 12 siang. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing.
Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Dan kiranya melalui firman-Mu meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang agung yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana selalu sehat, selalu kuat di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati anak-anak kami ya Tuhan di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga dari dalamnya anak-anak terkasih kami boleh pulih, boleh sembuh, dan di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak sekolah minggu kami yang pada saat ini berulang tahun. Kami percaya ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita itu semua boleh terjadi karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan kedua orang tua kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan semua kakak-kakak pembimbing di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga kakak-kakak pengasuh selalu sehat, selalu kuat di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan Ibu Pendeta, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH, beserta keluarga, dan Bapak Ibu Majelis yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, berkati mereka di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Berkatilah Bapak Presiden kami ya Tuhan, kiranya Bapak Presiden selalu sehat, selalu kuat di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, dan di dalam mengayomi kami masyarakat Indonesia. Kiranya kami masyarakat Indonesia juga menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang solid, yang saling bekerja sama di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada saat ini ya Tuhan, kami pun masih tetap bergumul dengan pandemi virus corona. Ya Tuhan, kiranya virus ini boleh lenyap dari bumi dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah membawa persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan kami boleh dikelola dengan baik di dalam pelayanan pelebaran firman ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi cerita yang kita dengarkan, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita semua adalah domba-dombanya. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik. Tuhan Yesus memelihara kita dan menjaga kita. Dan Tuhan Yesus memelihara kita melalui orang tua kita dan guru-guru kita. Jadi, kita harus dengar-dengaran ya dengan orang tua dan guru kita di sekolah. Ya, mari kita berdiri
Dan kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Domba Kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Ya, sekali lagi. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.